Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Nah, gimana kabarnya semua hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik semua ya. Oke. Wah, si Indra nih agak delay ya suaranya ya. Iya, mungkin lagi ada gangguan si Indra ini koneksinya. Nah, jadi kita melanjutkan pertemuan kita ekskul catur yang minggu kemarin. Nah, jadi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa namanya? Dasar-dasar pemain catur, bagaimana perhitungan poin-poin dari setiap bidak catur atau pion catur, kemudian juga bagaimana notasi dalam catur. Nah, kita lanjutkan hari ini Pak. Selesaikan dulu layarnya. Iya. Nah, ini layar Bapak kelihatan ya. Nah, jadi minggu kemarin kita belajar tentang apa namanya? Presentasi dalam notasi dalam catur, kemudian juga nilai-nilai dari setiap anak catur. Nah, kemudian bagaimana bentuk papan catur, dasar-dasar catur seperti itu. Nah, minggu ini kita lanjutkan pembukaan dalam catur. Jadi dalam catur itu kita nggak sembarangan membuka langkah-langkahnya. Ada pembukaan-pembukaan dalam catur macam-macam bentuknya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang jebakan dalam pembukaan catur. Nah, jebakan kali ini kita kenal dengan disebut namanya jebakan catur Blackburn Gambit. Nah, ini layar Bapak kelihatan ya. Bentar Bapak cek. Nah, ini papan catur yang minggu kemarin. Sebelumnya jangan lupa juga nanti absensi kalian, absensi ekskul caturnya kalian isi. Jadi Bapak sudah kirim link Google Form untuk mengisi absensi ekskul caturnya seperti itu. Nah, kalau minggu kemarin Bapak menjelaskan dengan papan catur digital ini, penjelasannya tentang anak catur, kemudian nilai-nilai dari masing-masing anak caturnya, segala macam. Nah, kalau minggu ini ada sedikit perbedaan, jadi kita akan menonton sebuah video tentang jebakan dari Blackburn Gambit. Jadi dalam catur ada namanya jebakan Blackburn Gambit. Ini merupakan salah satu jebakan dalam catur yang paling mudah dipahami. Ya, yang paling dasar jebakannya. Mungkin banyak orang pemain profesional yang sudah sering memakai ini. Nah, seperti itu. Ya, supaya menghemat waktu, sebaiknya Bapak langsung mulai saja. Kita buka videonya ya. Nah, sebentar Bapak setting dulu suaranya supaya jelas. Nanti kalau suara videonya nggak kedengaran, bilang ya. Iya, Pak. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan dalam permainan catur. Dan jebakan yang akan saya bahas kali ini bernama Blackburn Ceiling Gambit. Oke kawan-kawan, di sini kita bermain sebagai hitam. Permainan dimulai jika putih membuka pion E4. Lalu kalian balas dengan pion E5. Putih kuda F3, balas saja dengan kuda B6. Lalu putih melangkahkan gajah ke C4. Nah, di sini putih mencoba memainkan permainan Italia. Jika pada permainan catur yang kalian mainkan, kalian menemukan posisi seperti ini, lalu kalian ingin menggunakan jebakan background kali ini, silahkan gerakkan kuda kalian ke petak D4. Di sini kita sengaja membiarkan pion kita di E5 ini yang tidak tercover lagi dengan kuda. Dan para pemain putih yang tidak tahu dengan jebakan ini, mereka akan langsung memakan pion kita di E5. Mengapa? Karena pion ini gratis dan sekaligus mengancam petak lemah kita di F7. Tapi kalian tenang saja. Silahkan gerakkan menteri kalian ke F5. Mengancam kuda dan sekaligus mengancam petak lemah putih di G2. Nah, pada posisi seperti ini, ada 3 gerakan yang dapat diambil oleh putih. Mari kita simak bersama-sama 3 gerakan tersebut.
Yang pertama adalah gajah memakan pion di F7, sekaligus skak. Di sini majukan saja raja kalian ke E7. Nah, jika gajah putih mundur, kalian jangan gegabah untuk memakan kuda di sini. Tapi makan dulu pion yang berada di G2 sekaligus mengancam benteng. Setelah benteng menyelamatkan diri, kalian makan lagi pion di E4, skak. Menutup skak menggunakan menteri. Lalu silahkan skakmat dengan... Oke, lanjut ke gerakan kedua putih, yaitu kuda F7. Idenya menyerang menteri dan benteng kita secara bersamaan. Tapi kalian jangan takut. Silahkan makan pion di G2 dan sekaligus mengancam benteng. Setelah benteng kabur, silahkan lanjutkan seperti tadi. Makan pion E4 dengan menteri dan gajah menutup skak. Lalu silahkan skakmat dengan kuda kalian di petak F3. Nah, lucu bukan? Raja putih di sini terkepung dengan perwiranya sendiri. Sebenarnya di sini jika putih tidak ingin terkena skakmat, putih bisa melakukan hal konyol dengan menutup skak menggunakan menteri. Nah, lalu tinggal makan saja menterinya dengan kuda. Setelah hitam makan kuda kita, silahkan makan kudanya kembali. Akan sangat mudah bagi kalian untuk memenangkan permainan ini. Nah, mari lanjut ke langkah ketiga, atau kuda G4. Langkah ini adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih. Karena selain melindungi kudanya, gerakan ini juga menutup pion G2 yang sangat lemah bagi putih. Tentu pada posisi seperti ini. Nah, kalian tinggal gerakkan saja pion ke D5. Hasilnya adalah serangan ganda kan? Pion mengancam gajah dan gajah kita mengancam kuda. Jika pion kita dimakan, makan saja kuda gratis ini. Atau jika kuda menyelamatkan diri, makan saja gajahnya. Jika putih melakukan gerakan memberontak dan mengancam kuda kita bisa dengan mudah memakan gajahnya terlebih dahulu. Jika putih tetap memakan kuda kita, makan lagi saja kudanya. Di sini kalian unggul 1 perwira dan menang posisi. Lumayan bukan? Oke, itulah jebakan catur kali ini yang bernama Backbone Gambit atau biasa dikenal dengan Backbone Ceiling Gambit. Sekian dulu video kali ini. Nah, itu tadi video dari jebakan catur Backbone Gambit. Gimana? Paham semua ya? Paham, Pak. Jadi dalam catur itu ada banyak jebakan-jebakan. Nah, salah satunya Backbone Gambit tadi. Itu salah satu jebakan dalam permainan catur. Ada banyak lagi jebakan-jebakan lainnya. Nah, dalam permainan catur. Cuma biasanya kalau untuk pemula itu yang paling enak digunakan kalau misalnya kita bermain bersama teman yang nggak tahu juga permainan catur, itu Backbone Gambit itu paling sering digunakan. Nah, karena mereka biasanya tertipu dengan gerakan kuda tadi. Nah, mereka ingin cepat-cepat memukul atau mengcapture anak tadi yang ada posisinya di tengah tadi seperti itu. Nah, itu untuk materi hari ini. Kira-kira udah paham semua ya? Nah, jadi nanti ya bagus. Jadi nanti videonya juga Bapak kirimkan di grup WA Ekskul Catur kalian, subscriber kita, supaya bisa lebih mempelajari lagi. Juga nanti ada Bapak kirimkan beberapa video tentang jebakan-jebakan catur yang lain mungkin bisa dipelajari. Jadi nanti minggu depan kita bisa nah, kalau jebakan catur tadi itu termasuk dalam permainan awal namanya. Nah, jadi dalam catur, ini Bapak lupa menjelaskan kemarin, dalam catur itu ada 3 fase permainan. Jadi permainan awal, kemudian pertengahan, dan end game, atau permainan akhir. Nah, itu tadi
jebakan tadi termasuk dalam fase permainan awal. Seperti itu. Ya, paham semua ya? Paham, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita berjumpa lagi minggu depan di Ekskul Catur dalam hari dan jam yang sama. Itu pada hari Jumat sore ya. Seperti ini, sekitar jam 4. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, Bapak rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.